Iya, dari langsung bangkrut. 2 tahun itu kita nggak ada penghasilan sampai ya Allah, bener-bener cobaan dah luar biasa. Tapi ya alhamdulillahnya istri sabar kan. Anak Udah. satu itu ini jualan apa ya bang ya? Saya jualan pentol mercon. Mercon ya? Iya. Dengan abang siapa boleh nih? Nama asli Andri, biasa dipanggil anak-anak Abi, biasanya manggilnya. Bang Abi aja ya? Ya, Bang Abi aja. Kayak bapak kali. Kayak bapak ya, kebiasaan panggil anak-anak di rumah. Iya, oke. Abi nih, boleh tahu ini udah mulai jualan Semenjak habis corona lah, habis corona kurang lebih 2 tahun atau 3 tahun terakhir deh. 2 tahun terakhir ya? Iya. Oke. Itu untuk jualan pentol mercon dari hari apa aja tuh, boleh tahu nggak? Dari hari Senin sampai hari Sabtu di sekolahan Jaka Sampurna 1. Iya. Dari pagi sampai asar, kurang lebih jam 3-an lah. Nah, kalau hari Minggu itu di Kota Bintang. Dari mulai jam 6 subuh sampai jam 10 pagi biasanya. Itu kalau di Kota Bintang itu yang beli lebih banyak tetap anak-anak atau gimana? Iya, Kak, itu kan Car Free Day ya. Jadi banyaklah target pasarnya, orang tua dan anak-anak masuk gitu maksudnya. Kalau di SD kan target pasarnya 80% anak-anak. Kalau Kota Bintang ya luas pasarnya gitu. Kalau jualan dari jam berapa tuh Abi tuh, boleh tahu bukanya? Kalau buka itu di SD itu mulai datang ke sekolah itu sampai sekolah setengah 7. 7 ya. Sampai jam habis ajan asar lah, ajan asar kita pulang. Oh, ajan asar. Iya, kurang lebih jam 4 kurang lah, jam 4 kurang. Sekolah udah bubar kali ya? Ya itu yang sekolah sore udah istirahat selesai, masuk kita pulang karena dia kan pulangnya anak sekolah jam 5. Masuk jam 5 ya? Iya. Ini yang kelas 3 ya? Yang kelas 3, kelas 4. Masuk siang ya? Masuk siang, kelas 3, kelas 4, kelas 1, kelas 2, 5, 6 masuk pagi. Masuk pagi ya? Antar gantian di rolling ya? Masih di rolling ya. Oke. Ini biasanya untuk favoritnya yang mana tuh? Biasanya kalau anak-anak SD itu rata-rata mie, ini ya. ini kue tiaw, Ya. ini 3.000, ini 2.000. Kalau toppingnya ini 1.000, ini 1.000. Tuh. Bakso ya. Serba 1.000. Serba 1.000. Abi nih ya. Nah, serba 1.000. Bikin sendiri apa? Enggak, ini barang frozen Frozen food semua. Ya. Jadi kita nggak ada yang produksi kecuali kuah. Kecuali kuah. Kecuali kuah. Kita kuah baru bikin sendiri. Kuahnya ada yang pedas, ada yang nggak pedas ya? Iya, kuah yang tom yum, sama kuah yang biasa. Apa cantik? Beli apa? Oh, ini ada mie juga ya? ada mie ya. Itu mie-nya Sarimi, mereknya Sarimi. Ya seperti ini nih di belakang nih. Oh iya. Nah, mereknya Sarimi. Jadi kita juga jual barang yang berkualitas lah. Ini kuahnya yang pedas. Kuah ini hampir mirip tom yum. Oh, tom yum. Cuma nggak ada rasa asamnya aja. Kalau di dalam ini kuahnya kuah. Ini kuah bening, kuah biasa. Oh, kuah bakso nih. Ya. Oke. Nah, sekarang nih dari harganya berapa nih? Abi nih harganya nih. Karena kita target pasarnya anak-anak. Target paling rendah banget itu anak-anak beli 2.000. Oh, paling rendah 2.000. Ya, makanya saya nyiapin nih aqua gelas. Iya, biar tetap anak-anak dapat. Kalaupun orang lewat biasanya antara 5.000 sampai 10.000 dan seterusnya. Oh, kalau orang umum ya? Orang umum ya minimal 5.000 lah biasanya. 10 ya? Iya, tapi kalau anak-anak minimal dari awal 2.000. Ini boleh dijelasin nggak nih? Apa-apa aja nih yang dijual nih? Ya, ini bakso sapi. Nah, tapi yang kuah pedas nih. Pedas ya? Di sini juga ada bakso sapi, tapi yang nggak pedas. Oh iya. Ini ada fish roll. Terus? Ini tofu, ini skylobe, ini cikua, ini crab stick, cornet, ada beberapa macam yang sudah habis. Nah, kayak kembang cumi udah habis. Kalau yang best seller nih paling banyak laku yang mana nih? Paling best seller itu antara ini plus ini nih yang paling laku nih. Oh, paling laku nih. Fish roll anak-anak lebih demen fish roll sama crab. Crab tuh. Ini bawahnya double saya kalau ini. Kalau yang ini serba 1, kalau ini double. Ini yang paling banyak laku yang. Ya, ini 2. Ya? Ya, ini fish roll sama crab stick. Laku nih. Kalau Abi nih kira-kira dia udah berapa lama jualan di sini, Bang Abi? Kalau di SD ini ya itu pas corona masuk kita langsung start di SD. Corona 2020
2019 ya, habis pokoknya setelah pemerintah bilang izin sekolah masuk, nah baru kita start di SD. Itu dari 4 tahunan ya? 3 tahun lah kurang lebih ya, 3 tahun lah kita. 3 tahun. Kira-kira nih untuk jualan di ini dia kalau mau dicobain di sini nih, tapi ini di daerah apa namanya nih? Ini kalau nama SD-nya Jaka Sampurna 1, Ya, Bekasi Barat, samping pom bensin Kampung 2. Kampung 2. Iya, pom bensin Kampung 2. Kira-kira nih untuk kurang lebih 3 tahun 4 tahunan ya. Iya, 3 tahun 4 tahun. Kira ada suka dukanya nggak nih untuk usaha nih di sini, Pak? Ya kalau ngadepin Iya. anak-anak ya suka sih, seneng aja, tapi ya repotnya kalau liburan sekolah. Liburan sekolah. Kenapa tuh? Ya target pasarnya yang 80% itu hilang. Oh. Jadi kita tinggal 20% orang lewat. Kalau di Kota Bintang kan target pasarnya 100% orang lewat tuh. Kurang lewat. Ya, tapi kalau di sini kan target pasarnya kan 80% anak-anak gitu. Karena Tapi kalau anak-anak libur ya kita agak sedikit dikurangi bawahnya lah, dikurangi. Kira lebih bagus di sini apa di Kota Bintang tuh kalau misalkan dagang tuh? Kalau di SD konsisten sih ya, maksudnya stabil. Kalau di Kota Bintang kan karena target pasarnya luas, kadang naik kadang turun. Tapi kalau omset lebih besar di Kota Bintang. Kalau di sini kalaupun biasanya rata-rata antara 400.000, paling tinggi 700. Oh, Kalau di Kota Bintang itu minim banget 700, kadang sampai 1.100.000. Waduh, Masya Allah, gede banget tuh. Kalau ngomongin omset. Oh, omset ya. Kalaupun keuntungan bersih biasanya rata-rata 40% lah. 40% ya. 40% dari omset biasanya. Ini tapi biasanya untuk dagang ini didorong apa naik gimana tuh? Di bawah? Apa Didorong. Ini kan apa kita dapetnya rumahnya? alhamdulillah kebetulan dekat sini, beda RT doang. Kemudian ada Ini kan kebetulan domisilinya RT 9. ya. Saya RT 6, sampingan ya, Jadi sampingan. nggak jauh ya. Nggak jauh. Dorongannya ya. Paling ya 10 atau 15 menit lah. Kalau Kota Bintang gimana tuh? Dorong Kalau ke Bintang agak jauh. Dorong Kita dorong jauh. Itu kurang lebih sampai setengah jam lah dorong. baru ya. Ya, Gitu. Kira-kira ada kendala-kendala hambatan nggak nih selama dagang nih? ya alhamdulillah sih ya naik turun wajar ya namanya dagang ya. Cuma kadang-kadang kita butuh inovasi baru, kadang bawa apa jenisnya. Kadang saya kalau di Kota Bintang tuh sempat bawa tulangan yang biasa buat citul. Begitu deh. Iya, ini kebetulan datangnya agak telat jadi udah habis gitu maksudnya. Oke. Biasanya ada tulangan. Ada tulangan. Ya tulangan. Tulangan juga serba 1.000. Kita main anak-anak jadi serba 1.000 gitu. Kalau dari bahan-bahan nggak ada kendala, aman. Nggak ada. Paling Gampang didapat ya, Mas? frozen food mah Gampang tersedia sih aman. Itu kalau Abi ini untuk ada nggak tips-tips usaha nih untuk memulai nih? Waktu dulu mulai merintis nih. Kalau saya sih lebih seneng dari pengalaman pribadi ya. Iya. Setiap orang punya pengalaman masing-masing kan ya. Betul. Terkadang pengalaman saya juga belum tentu cocok dengan pengalaman orang gitu kan. Ini saya awal ngerintis usaha pentol mercon itu awalnya saya bangkrut di nasi kuning. Oh. Nasi kuning saya udah 12 tahun bangkrut karena asbab corona. Oh, ada corona. Ya, asbab corona bangkrut. Akhirnya saya kebetulan ada turnamen voli dekat rumah. Itu saya akhirnya berusaha ngotak-ngatik resep ingat di YouTube. Nah, ya langsung kita awal dagang tuh pakai meja. Pakai meja. Nggak langsung gerobak. Karena saya berpola pikir semua tuh nggak harus sempurna dari awal. Betul. Karena kalau sempurna kan ya tahu sendiri gerobak aja bisa jutaan harganya. Oh iya, harga. Nah, makanya itu saya awal itu pakai meja, pakai kompor, bahkan panci minjem sama istri lah yang barang di rumah gitu maksudnya buat dipakai gitu buat dagang di lapangan. Dalam turnamen itu tahu-tahu responnya bagus tuh sama masyarakat dan beraniin beli gerobak second yang harga 1 juta. Nah, dalam perjalanan waktu alhamdulillah naik terus. Bikin gerobak lah walaupun kecil-kecil kayak gini lumayan gitu. Bikin gerobak. Gerobak aja ini kalaupun gerobaknya doang 2 juta. 2 juta. Kalaupun belum dangdang, belum kompor ya habis lah kurang lebih kalau mau sempurna dari awal itu 4 sampai 5 juta. Plus modal itu udah modal awal dagang. Tapi kalau saya saranin jangan, soalnya nggak harus sempurna dari awal gitu. Iya. Merintis aja lebih baik merintis maksud saya. Soalnya saya juga lihat di marketplace Facebook itu banyak gerobak-gerobak bagus dijualin
setengah pakai. Mungkin ya itu karena pola pikirnya, wah gua harus sempurna dari awal gitu kan. Tapi dalam perjalanan kita kan nggak tahu gitu kan. Akhirnya gerobaknya dijual murah pada gitu kan. Iya. Saya juga beli gerobak di marketplace Facebook. Iya. Jadi mulai merintisnya dari nol dulu, dari nasi kuning ya. Iya, dari langsung bangkrut. 2 tahun itu kita nggak ada penghasilan sampai ya Allah, bener-bener cobaan dah luar biasa. Tapi ya alhamdulillahnya istri sabar kan. Anak Udah. satu apa dua sekarang? Abi. Rencana mau 4. Alhamdulillah. mau 4, rencana mau 4. Oke. Kira-kira nih Abi nih untuk apa? Untuk omsetnya tadi gimana? Untuk harian apa bulanan? Kalau harian kita, saya bilang tadi kan kita keuntungan 40% ya dari omset. Omset ya. Kalau di SD itu paling rendah 400, paling tinggi 700. Iya. Rata-rata banget lah Senin sampai Sabtu itu saya 500, 600, 500, 600 omsetnya. Insya Allah ya. Kalau di Kota Bintang ya 2 kali lah saya bilang sampai 1.100.000. Paling rendah banget 700 kalau di Kota Bintang. Nah untuk ke depan nih harapan-harapan dari Abi bagaimana nih tentang dagangan ini ke depannya nih? Bagaimana harapan? Ada rencana sih kita mau bikin gerobak yang baru, pengen pakai dangdang kotak tuh. Jadi yang sebelah kanan 2000-an, serba 2000. Pengen bawa dumpling juga soalnya. Kalau dumpling jual 2000 kan, jual 1000 kan nggak bisa. Dumpling keju, dumpling ayam kan. Saya pengen yang sebelah kanan itu serba 2000, yang sebelah kiri serba 1000 gitu maksud saya. Jadi target pasarnya lebih luas. Anak-anak dapat, orang lewat dewasa yang pengen agak sedikit gaya makannya dapat gitu maksudnya. Pengen gitu, pengen bikin gerobak baru dengan apa namanya dangdang yang kotak rencananya. Mudah-mudahan ya. Amin lah, amin. Sekarang kita coba aja nih ya. Ya siap. Kira-kira mau bikin yang mana nih yang bestseller? Ya biasanya kalau pakai mie bisa. Mie boleh. Iya. 10.000 bang. Ya 10.000 ya. Ini kan mie kan 3.000 nih. Saya main satuan dagangnya, nggak main paketan. Pakai kuahnya yang ini kan, pedas. Kalau bakso 1 jadi 4.000. 4.000. Nih 5.000, 6.000, 7.000, 8.000, 9.000, 10.000. Jadi 10.000. 10.000 ya. Ini kalaupun anak-anak ya saya bilang bisa 2.000. Makanya saya mainnya satuan, nggak main paketan. Kamu satuan ya. Iya. Nah, ini. 10.000 dapat banyak nih ya. Ya, penuh. Ukuran gelas 16 oz. 16 oz nih. 16 oz. Ini rasanya pedas sedang. Pedasnya ya. Kalau saya sih bahasanya standarnya SNI lah. Standar nasional Indonesia pedasnya. Kalau masih bisa nikmatin, kalau kurang pedas ada cabai bubuk dari sisa-sisa mie gelasnya. Iya, sisa-sisa mie gelas. Oke, mungkin dari itu dulu ya. Ya, terima kasih. Kita nih untuk Abi ya. Terima kasih banyak informasinya ya. Ya, mudah-mudahan bermanfaat dah. Iya. Ada yang mau disampaikan nggak nih buat? Kalau kata saya bilang sih ya, kalau mau usaha itu ya mulai dari nol aja lah, nggak harus sempurna. Kalau sempurna kapan mau jalannya gitu maksudnya. Itu aja menurut saya. Nah. Oke, semoga tambah sukses Abi ya. Amin ya tambah Allah. Lancar, tambah laris ya. Amin. Terima kasih Bang Abi ya. Ya, siap.